sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, Dan ternyata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, Dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara webinarnya akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'du. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat Ketua Yayasan Saka Institut yang telah turut bergabung pada acara webinar pagi hari ini. Yang saya hormati sederet pengurus yayasan dan pengajar serta narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Ibu Ita Guntari. Tak lupa kepada seluruh audiens yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita bisa dipertemukan di acara webinar pagi hari ini, meskipun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita karena telah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa. Tak lupa salawat serta salam
Semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Demi kelancaran bersama, mari kita membuka acara webinar mengenali bakat anak sejak dini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan berdoa mulai. Terima kasih. Tak lupa, saya ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pengurus yayasan, narasumber, panitia penyelenggara, dan para audiens karena telah bergabung pada acara webinar mengenali bakat anak sejak dini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Anugrah Intan. Di sini saya akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Acara webinar mengenali bakat anak sejak dini diadakan oleh Yayasan Saka Institute yang berpusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Saka Institute adalah suatu lembaga di mana banyak menaungi instansi pendidikan dari mulai homeschooling, jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, pendidikan jenjang PAUD dan RA, serta bimbingan belajar dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan hingga yang akan masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Di mana tujuan dari lembaga ini adalah mendidik anak agar tumbuh menjadi manusia yang berkarakter dan menjadi sukses dalam bidangnya masing-masing. Selama proses pendidikan, setiap anak wajib merasa gembira dengan layanan pendidikan yang membahagiakan dari Saka Institute. Karena apa? Prinsip dari lembaga Saka Institute adalah mendidik anak sesuai fitrah bakatnya masing-masing. Karena setiap anak diciptakan Tuhan dengan keunikan dan fitrah bakat masing-masing. Hal ini juga telah dibuktikan dari sederet penelitian dalam bidang ilmu psikologi modern yang membuktikan bahwa setiap anak memiliki minat dan cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Saka Institute hadir sebagai solusi pendidikan di era modern ini, di mana seluruh program dan kegiatannya menyesuaikan bakat dan minat para siswanya. Dibuktikan dengan berbagai kegiatan dari Saka Institute, seperti tahfidz, banjari, belajar dengan mengenali lingkungan sekitar, digital teknologi, dan masih banyak lagi. Hari Sabtu di siang hari, jalan-jalan di sudut Kota Batu. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya menyapa audiens terlebih dahulu. Oke, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan memanggil satu audiens untuk menyampaikan, memberi alasan mengapa bergabung untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Baik, saya akan memilih satu audiens. Saya memilih Bu Nur Afita Ayudiawan. Mungkin bisa open microphone? Halo, Ibu Nur Afita.
Baik, karena belum ada jawaban dari Ibu Nur Afita, maka saya mencoba memilih ulang audiens. Bapak Aziz Hakim, mungkin bisa open mikrofonnya untuk menyampaikan alasan untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa terlaksana webinar ini karena cocok sekali untuk mengenali bakat sejak dini dan juga bisa mengetahui bakat-bakat anak-anak kita bagi orang tuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aziz Hakim. Baik, sebelum memulai acara webinar ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang dilanjut dengan tilawatil Quran, sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi foto bersama, lalu penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fajar selaku siswa RA Saka Institute. Untuk Ananda Fajar, saya persilahkan. Halo, aku Fajar. Aku mau bacakan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur radifah, tatba'uhar radifah, qulubun yauma idin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idha kunna idaman nahirah, qalu tilka idang karratun khasirah, fa innama hiya sajratu wahidah, fa idahum bisahirah, hal ataka hadisum Musa, nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhab ila fir'auna innahu tagha, faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahul ayatal kubra, faqaddaba wa asa, summa abbara yas'ah, fahasyara fanata, faqala ana rabbukumul a'la, fahadahullah hunaka lal akhirati wal ula.
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a syamkaha fasawwaha wa akhraja lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit matul kubra karul insanu ma sa'a wa burizatil jahimul liman yara fa'am man tagha fa arharal hayatad dunya fa innal jahimma ma'wa yas'alunaka anissa Wafamako narobbihi wa nahan yasa'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anisa ati ayyana mursaha mimma tamin hikraha ila rabbika muntahaha innama antamu hirumayyasyaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan arduhaha sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Fajar Maulana karena sudah membacakan ayat suci Al-Quran begitu luar biasa. Untuk Ananda Fajar ini adalah salah satu murid dari RA Saka Institute, di mana Ananda Fajar ini sekarang sedang berada di jenjang TKA atau biasa kita kenal dengan nol kecil. Luar biasa sekali, masih kecil sudah berani tampil dan disaksikan banyak orang. Mari kita beri apresiasi kepada Ananda Fajar. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Saka Institute kepada Ustadz Basuki Rahmat, saya persilahkan. Mohon maaf, ada salah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah acara yang mulia insyaallah, webinar dengan tema mengenali bakat anak sejak dini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah teladan kita, beliaulah khutbah kita sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu, terutama kepada pemateri pada hari ini, Bu Ita Guntari, mentor saya, yang bersedia hadir di pagi hari ini, serta ada ibu-ibu wali murid RA Sekolah Asalam Kreativa, kemudian beberapa audiens yang mengikuti acara pagi hari ini. Alhamdulillah acara webinar ini terlaksana berkat kerjasama yang cukup luar biasa dari adik-adik tentor Saka Institute. Beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tapi sudi membagi ilmunya di Saka Institute, karena dengan berbagi ilmu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang hebat, telah terbukti pada teman-teman Saka Institute. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Saka Institute atau Yayasan Asalam Cendekia ini adalah sebuah yayasan yang menaungi beberapa institusi pendidikan non formal maupun formal. Ada RA Sekolah Asalam Kreativa, ada homeschooling, dan bimbingan belajar. Kami bertekad bahwa sumbangsih kami di dunia pendidikan meskipun tidak banyak, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya dengan sumbangsih kita, pendidikan di Indonesia akan lebih maju di kemudian hari. Mohon doanya, Sekolah Asalam Kreativa di tahun kedua ini akan membuka juga pendaftaran siswa baru, demikian juga homeschooling. Saya berharap di tahun ajaran depan 2022 homeschooling ini ada sekolah offline-nya juga, karena beberapa masukan dari wali murid bahwa sekarang ini pendidikan tidak harus mahal, pendidikan itu tidak harus tinggi-tinggian gedung, tapi dengan alam sekitarnya kita bisa menjadikan pendidikan ini lebih bermakna. Terutama anak-anak kita hari-hari ini lebih fokus pada dunia-dunia digital, tapi kadang lupa dengan alam sekitarnya, maka sentuhan alam itu adalah sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf segala kekurangannya. Nanti tentang bagaimana mengenali bakat anak sejak dini akan dikupas tuntas oleh Bu Ita Guntari, karena beliau ini adalah pakarnya. Kami telah menjadi muridnya beliau, santri beliau sudah lama, dan kami bergabung dengan santri talent mapping, juga pernah ikut jambore talent mapping, luar biasa manfaatnya untuk kami. Mohon doanya Bu Ita bahwa kita semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Basuki Rahmat, MPD, yang telah memberikan sambutan yang begitu meriah di acara webinar pada pagi hari ini. Berbicara perihal mengenali bakat anak sejak dini, setiap anak masing-masing memiliki bakat atau talenta. Tugas orang tualah untuk menggali dan mengasah sehingga dapat berkembang semaksimal sehingga dapat mempengaruhi keberhasilannya kelak. Perlu kita ingat bahwa anak sesungguhnya multitalenta. Anak tidak hanya memiliki satu bakat, akan tetapi ada potensi-potensi lain yang perlu juga dikembangkan. Nah, agar potensi talenta lain ini muncul, orang tua perlu mengenali beragam aktivitas dan kesempatan, serta kegiatan atau keterampilan baru pada si kecil. Talent mapping atau dikenal dengan pemetaan bakat merupakan serangkaian tes assessment yang berguna untuk mengetahui bakat yang terpendam di dalam individu. Adapun tujuan dari tes ini adalah agar individu tersebut lebih fokus di dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya. Nah, webinar mengenali bakat anak sejak dini merupakan salah satu solusi bagi para orang tua dan calon orang tua untuk mengenali bakat dan minat anaknya. Agar lebih jelasnya, maka kita langsung saja mendengarkan penjelasan langsung dari seorang pakar, yaitu Ibu Ita Guntari, selaku narasumber kita pada webinar pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan menyapa Ibu Ita Guntari. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana, Bu? Kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Bu, saya lanjutkan ya. Baik, langsung saja saya akan membacakan CV beliau. Ibu Guntari Hudiwinarti, atau yang akrab disapa Ibu Ita Guntari, beliau merupakan lulusan terbaik Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 1999. Beliau juga seorang praktisi talent mapping, founder dan ketua IC School PKBM Insan Cerdas Indonesia tahun 2012 hingga saat ini. Beliau juga seorang dosen program Magister Manajemen Universitas Surabaya dan masih banyak lagi prestasi luar biasa dari seorang Ibu Ita Guntari. Sungguh luar biasa sosok pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari beliau. Untuk Ibu Ita Guntari, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Basuki Rahmat, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Saya lihat itu ada para wali murid rasa kapal dan ngumpul di satu tempat kan, itu ibu-ibu. Oke. Tapi ini bapak-bapaknya ini hanya yang ustadznya saja, kok ada orang tua nih yang bapak-bapak, ada Pak Haji, Pak Salman. Ini orang tua atau ustadz ini mau FUMC. Ada ustadz, ada orang tua juga, Bu. Oke. Masih mayoritas masih tetap ibu-ibu ya? Iya. Oke. Pokoknya jadi orang tua bapak ibu ya, gitu ya. Oke. Baik. Saya coba langsung berbagi karena waktunya juga singkat ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi bagaimana kita mencoba memahami dan mengenali bakat anak sejak dini, gitu ya. Ini adalah penemu dari talent mapping, Rahma Royani, gitu ya. Ini pada acara Jambore tahun 2018, gitu ya. Semboyan yang selalu beliau sampaikan adalah enjoy, isi, excellent, earn. Ini apa, gitu ya? Nanti kita akan
coba bahas. Itu kata kunci gitu ya kalau kita mau melakukan pemetaan tentang bakat gitu ya. Tapi sebelumnya saya berikan selamat dulu gitu ya. Para bapak dan ibu yang udah terpilih menjadi orang tua. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi orang tua. Nah, jadi bapak dan ibu ini sudah dipilih oleh Allah menjadi orang tua. Nah, tentu saja kalau Allah sudah memilih kita, itu tentunya ada maksudnya, gitu ya. Dan berarti ini ada misi yang diamankan pada kita. Nah, dari sini makanya apa yang sudah Allah amanahkan pada kita, ini untuk bagaimana kita bisa lakukan yang terbaik. Nah, bolehkah ini Bapak Ibu bisa chat ya, Ibu MC ya. Kenapa sih pada ingin mengetahui bakat gitu ya? Mungkin bisa di chat singkat. Mohon maaf tadi saya masuknya agak telat, jadi mungkin tadi nggak sempat dengar dari MC. Mungkin bisa chat sebentar gitu. Kira-kira kenapa ya? Kalau kita pengen tahu bakat dari tes, suara saya masih kurang terdengar kah? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Monggo silakan. Ada yang bisa chat di sini gitu ya? Kenapa sih? Atau mungkin ada yang ingin ngomong langsung gitu ya? Kenapa sih pengen mengetahui bakat Ananda itu kenapa? Ada yang bisa sharing sebentar, menuliskan di chat? Mungkin tadi Pak Aziz Hakim sempat menyampaikan, Bu. Mungkin disampaikan ulang. Ya, monggo Pak Aziz. Mohon maaf tadi saya telat gabungnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak Aziz. Menurut saya, kenapa kita perlu memahami atau mengetahui bakat dari sejak dini? Karena sejak dini itu kita sebagai orang tua perlu mengetahui bakat anak-anak kita yang mana nanti akan berpengaruh di masa depan anak kita. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Jadi lebih ke arah bagaimana nanti masa depannya gitu ya Pak Aziz ya? Iya, Ibu. Baik. Oke. Nah, ini sekarang saya ingin tanya lagi, apakah Bapak Ibu sudah mengenal bakat Ananda? Ada yang merasa sudah mengenalkah di sini atau ada yang masih bingung? Nggak ngerti Bu, anak saya kayaknya nggak berbakat. Nah, apakah ada yang seperti itu? Kalau Pak Aziz sendiri putranya usia berapa? Berapa orang Pak Aziz? Masih belum menikah, Ibu. Oh, masih belum menikah. Ini ustadznya. Oke. Nah, baik gitu ya. Nah ini tadi karena Soboski juga mengatakan ada yang homeschooling gitu ya. Nah ada yang mau program homeschooling segala macam gitu, udah ada ide-ide seperti itu gitu ya. Jadi tentu saja kita akan perlu lebih mengenal anak-anak kita gitu ya. Nah kalau kita sendiri masih belum mengenal bakat gitu ya, mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk mengenal. Nah kadang-kadang dia mengatakan, oh iya dia kan anakku sama dengan aku. Apakah benar bakat Ananda sama dengan ayah atau bundanya gitu ya? Nah ini kayaknya kita juga mungkin kita mesti kaji lagi, mesti lihat lagi. Nah tapi mungkin kita nanti harus persamakan persepsi dulu gitu ya, yang namanya bakat itu yang seperti apa. Baik, misalkan seperti ini. Anak-anak, ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Di situ ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira di sini siapa yang paling cepat? Yang bisa lulus ini siapa? Si kera. Si kera. Bagaimana dengan si burung? Burung terbang ya. Oh, iya. Bagaimana dengan ikan? Kira-kira ikan bakal memenangkan persaingan enggak? Enggak ada, gitu ya. Iya, perlu. Betul, karena ini adalah mereka memang diciptakan Allah memang berbeda.
kita coba lihat lagi. Nah, siapa yang lebih cepat nih? Ada kura-kura sama kuda. Siapa yang lebih cepat? Kuda. Kuda. Oke. Yakin dia kuda ya? Iya. Oke. Kalau di sini? Penguin. Kura-kuranya. Iya, betul gitu. Jadi kita kalau kita mau ditanya lebih cepat mana kura sama kuda di mana dulu gitu kan. Kalau misalkan itu di daratan udah pasti kuda lebih cepat. Tapi kalau itu di lautan yang lebih cepat adalah kura-kura. Ya, Allah sudah menciptakan, kita bisa melihat kura-kura memang diciptakan ini ya, kakinya itu adalah untuk berenang bukan untuk berlari gitu. Jadi artinya adalah kita bisa melihat bahwa Allah itu memang sudah menciptakan setiap makhluk itu dengan keunikannya masing-masing. Nah, apakah bakat itu? Ya, apakah setiap anak memiliki bakat? Nah, tanya saya berikutnya. Apakah setiap anak memiliki bakat? Tadi si MC-nya sih ngomongnya semua anak punya multi talenta, bener nih, Ustazah? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi kita harus yakin bahwa setiap anak memiliki bakat. Orang tua pada yakin nggak? Nah, itu yang harus harus diyakinin gitu ya. Kalau kita yakin bahwa anak kita memiliki bakat, tapi yang namanya bakat itu seperti apa? Ya. Orang sering menyebut bakat itu, oh bakatnya apa? Olahraga, oh nyanyi, oh musik, oh desain, oh masak gitu ya. Ini adalah bakat-bakat yang berdasarkan panca indera, gitu ya. Nah, jadi ini yang orang sering sebut bakat. Jadi kalau misalkan anaknya itu tidak memiliki tidak memiliki, kan aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa olahraga, anakku nggak bisa, berarti anakku nggak berbakat, gitu ya. Padahal gitu ya, setiap pecinta rancang itu selalu memiliki maksud tujuan. Ya, nggak ada yang kebetulan di muka bumi. Semua yang diciptakan oleh Allah itu memiliki maksud penciptaan. Jadi kayak seperti tadi, kenapa kura-kura diberi kakinya seperti itu berbeda dengan kaki kuda? Nggak ada kebetulan. Semua Allah itu sudah diperhitungkan gitu ya. Nah ini bersama Allah di sini. Jadi bagaimana kita tahu maksud atau dari sang pencipta gitu ya? Berarti kita harus tahu apa itu. Jadi kayak seperti tadi, kura-kura diberi fitur unik secara fisik, artinya seperti itu berarti memang dia untuk lautan. Kuda seperti itu untuk di darat. Nah, bagaimana dengan kita? Misalkan alat transportasi aja. Ini sama-sama alat transportasi. Kenapa beda-beda? Yang ini untuk ngangkut barang. Yang ini untuk ngangkut orang, karena itu perlu kaca. Yang ini untuk ngangkut orang di udara. Makanya ini perlu sayap. Ini untuk di lautan. Kapal itu macam-macam. Apa untuk ngangkut orang, apa untuk kapal perang. Nah, sekali lagi, setiap yang diciptakan, itu pasti punya maksud. Nah, jadi memang dibuat berbeda sesuai manfaatnya. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita lagi gitu ya, makanya Bapak Ibu tidak perlu membandingkan satu anak dengan anak yang lain karena mereka memang diciptakan berbeda. Nah, kalau kita udah Allah sudah menciptakan berbeda, tentu Allah itu nggak asal-asalan gitu ya. Allah itu menciptakan pasti punya maksud. Gitu ya, jadi tidak ada ceritanya produk gagal. Wah, anakku nggak bisa apa-apa, anakku ini nggak ada bisa seperti itu. Karena tadi Masya Allah ya gitu ya, adik kecil tadi gitu ya, masuk kelas kecil gitu, seperti itu juga bakat gitu ya. Anakku tuh nggak bisa seperti itu, ya bakatnya bisa jadi berbeda. Ya, jadi kalau kita sibuk membandingkan, mungkin kita jadi tidak bisa melihat kelebihan dari seorang anak yang terlihat hanya kelemahannya saja. Padahal kita sendiri juga punya banyak kelemahan kan gitu ya sebagai orang tua. Nah, yang namanya fitur unik itu seperti apa? Ini adalah merupakan perangkat unik yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk bisa menjalankan tugasnya yang juga unik. Allah menugaskan saya gitu untuk berbagi. Karena itu
Allah memberikan perangkat unik pada saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena saya punya tugas. Nah, untuk para ustadz-ustadz yang di sini, gitu ya, mempunyai perangkat uniknya apa? Perangkat uniknya adalah bisa telaten, sabar, senang melihat anak-anak tumbuh besar, anak-anak menjadi semakin bisa. Itu adalah perangkat unik yang memberikan. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. Jadi kita masing-masing punya tugas di dunia ini. Nah, bagi ibu-ibu saya nggak kerja apa-apa, Bu, berarti saya, ibu-ibu sekalian, ini karena mayoritas ibu-ibu gitu ya, meskipun tidak bekerja di satu, ibu-ibu ada punya tugas-tugasnya apa sebagai seorang ibu. Nah, Allah pasti memberikan sudah perangkat yang unik pada ibu-ibu sekalian dengan anak yang berbeda-beda. Nah, Allah pasti yang sangat mengetahui pada siapa amanah itu diberikan. Untuk anak yang dengan karakter seperti ini dititipkan pada ibu dengan karakter yang seperti itu sudah Allah sudah mengatur segalanya, gitu ya. Jadi kita semua punya tugas, kita semua ada di dunia ini untuk menjalankan tugas. Jadi jangan berpikir untuk bebas tugas. Kalau bebas tugas itu berarti kita sudah selesai tugasnya di dunia, berarti saatnya pulang, gitu ya. Oke. Nah. Jadi yang namanya fitur unik itu apa? Fitur itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat. Nah, uniknya apa? Ini personality-nya. Ya. Nah, jadi fitur unik ini adalah sebenarnya personality yang bermanfaat, itulah yang kita sebut dengan bakat. Jadi personality-nya, karakter dari masing-masing anak itu berbeda. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang punya anak kembar gitu, atau punya saudara kembar, atau punya teman yang punya anak kembar gitu ya, Bapak Ibu pasti bisa mengenali. Mereka mungkin kembar, wajahnya saja yang sama, tapi sifatnya, karakternya pasti berbeda. Ya, saya udah kenal beberapa orang kembar, dan beberapa diantaranya juga kami talent mapping, dan memang berbeda. Satu anak dengan anak yang lain itu berbeda, gitu ya. Padahal itu satu telur, gitu ya. Padahal telur itu aja berbeda, gitu ya. Apalagi dengan anaknya orang lain, gitu ya. Nah, seperti itu. Karena itu kita semua harus yakin, harus pede, gitu ya. Kita semua itu very special, dan kita semua adalah limited edition. Gak ada duanya, gitu ya. Kita semua anak kita ini hanya satu-satunya dengan karakter yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita nggak perlu membandingkan satu, sekali lagi tidak perlu membandingkan satu anak dengan anak yang lain, karena mereka semua memang sudah spesial diberikan oleh Allah dan diberikan pada kita. Nah, karena itu kita harus samain dulu persepsinya. Yang namanya bakat apa? Pola pikiran, gitu ya. Jadi ada anak mungkin yang senangannya, anakku kok senangannya menyendiri aku. Terus dia kalau menyendiri ngapain? Dia berkhayal. Terus kenapa? Itu bakat. Berkhayal kok bakat. Ya karena dia melihatnya jauh ke depan. Ini tipe-tipe anak yang futuristik. Lihatnya jauh ke depan. Jadi kadang-kadang, nah kalau ini kemudian kamu tuh jangan suka ngayal. Nah, padahal dia calon penemu. Orang-orang yang menemukan itu adalah orang-orang yang suka berkhayal. Bagaimana kalau di dunia ada ini? Bagaimana kalau ada ini? Bagaimana ini kalau dipikirkan? Itu adalah seperti itu pola pikir. Mungkin ketemu lagi anak-anak yang sangat kritis. Nggak gampang percaya. Ini anak kok dikasih tahu kok ngeyel, gitu ya. Itu bakat Bapak Ibu, gitu ya. Jadi misalkan, kenapa kok kayak gitu? Buktinya apa gitu ya. Nah, itu anak-anak yang kritis, anak-anak yang punya bakat analitika. Terus ya itu pasti ada manfaatnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus selalu melihat apa yang Allah berikan itu positif, nggak ada yang negatif. Itu pola pikiran. Kalau perasaan, misalkan ada anak yang sangat peka gitu ya. Sangat peka, misalkan ada anak gampang nangis, gitu ya. Ini anak kok gampang nangis, gitu ya. Nah, bisa jadi dia punya empatinya yang kuat. Jadi dia bisa gampang merasakan perasaan orang lain.
tapi dia juga pengen perasaannya itu sangat dihargai. Jadi dia itu apa istilahnya baperan gitu ya, gampang nangis, ekspresif lah ya. Ada anak kemudian yang kaitannya dengan perasaan ini biasanya kaitannya dengan interpersonal, kaitannya dengan berinteraksi dengan orang lain. Misalkan aja dia senangannya bersahabat, atau ada yang senangannya menyapa orang. Nah, Bapak Ibu pasti kenali gitu. Ini anak kalau ketemu sama siapa aja semua disapain gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu gurunya juga gitu. Jadi bisa melihat nih anak senangnya nyapa loh Bu gitu. Nah, itu berarti perasaannya dia senang berinteraksi dengan orang. Gitu ya. Jadi nggak peduli orang itu dia udah kenal apa enggak, keinginannya berinteraksi itu yang membuat dia gampang gitu ya berinteraksi. Ada lagi pola perilaku itu yang seperti apa? Ada anak yang senangannya selalu menata rapi gitu. Nah, mungkin ada si ibu-ibu yang iya Bu, dia ngelihat dia ngikutin saya Bu gitu kan. Ya, bisa jadi memang Allah titipkan karena punya kesamaan di situ dengan ibunya gitu ya. Jadi ibunya juga merapikan. Tapi ada juga mungkin ada ibu-ibu yang sangat senang merapikan tapi anaknya berantakan. Itu ada kan gitu ya. Jadi sekali lagi itu adalah keunikan setiap anak. Ada lagi anak yang suka ngatur. Jadi ini adalah bakat itu bukan hanya bakat yang kaitannya dengan fisik gitu ya, misalkan dari belajar masak, bernyanyi gitu, tapi pola pikiran, perasaan dan perilaku yang alami. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ini alami, ini spontan. Jadi nggak perlu kita, coba kamu tunjukkan seperti ini, nggak perlu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau ikut mengamati bakatnya anak-anak di sekolah gitu ya, amati kebiasaannya. Karena ini spontan, gitu ya. Dan ini berulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu, ayo kasih salam gitu ya. Mungkin ada yang langsung dengan cepat dia langsung maju. Tapi ada yang kalau nggak didorong-dorong gitu ya, aduh gitu ya, nggak mau maju untuk bersalaman. Nah itu bisa jadi sebagai catatan gitu ya. Jadi itu adalah dari pola pikiran, perasaan dan perilaku yang alami berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi semua bakat itu positif. Jadi misalkan aja contohnya tadi gitu, dia senang menyapa orang. Loh, barangkali dia emang orang yang nantinya di masa depan itu memang membangun networking. Mungkin nanti dia jago jualan gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin buat orang yang anak itu senangannya merapihkan, gitu, senangannya tertata, selalu berurutan satu dengan yang lain. Bisa jadi dia mungkin jadi nanti ahli di bidang akuntansi, keuangan, mungkin di programmer, gitu ya. Jadi senangnya semua yang serba tertata, berurutan, seperti itu. Ada anak tadi yang sukanya bertanya kenapa kok gini, kenapa gitu. Mungkin dia memang secara kognitif juga kuat. Nah, mungkin bisa jadi dia jadi saintis, mungkin jadi satu penemu, gitu ya. Jadi karena itu Bapak Ibu, tugas kita adalah menjaga dan mengembangkan, jangan sampai mencederai bakat anak kita, gitu ya. Ada anak yang senang banget ngomong, nah ini sering jadi problem. Ini anak Bu nggak berhenti ngomong, jadi kan ganggu di kelas gitu kan. Nah kemudian makanya setiap kali dia ngomong diam gitu kan. Diam, jangan banyak ngomong gitu ya. Nah, akhirnya anaknya diam, padahal itu bakat. Nah, kalau seperti itu, anak itu menjadi bakatnya tercederai. Padahal bisa jadi, dia mungkin jadi public speaker di masa depan. Mungkin jadi motivator di masa depan. Memang kita nggak tahu, gitu ya. Jadi makanya mungkin yang kita mesti ajarkan adalah kapan memakai bakat tadi. Gitu ya. Buat yang seneng banget ngomong gitu ya, mungkin perlu diberi kesempatan. Oke, kamu cerita deh di depan, nanti habis itu gantian ya, habis ini Ustazah yang ngomong ya. Gitu. Jadi dia diberi kesempatan untuk ngomong, dan sudah gantian. Kita kalau semuanya ngomong bareng-bareng, nanti nggak ada yang mendengarkan, jadi gantian ya gitu. Jadi tidak perlu dengan mengatakan diam gitu ya, karena itu nanti akan mematikan bakat anak. Jadi bakat ini terbentuk sejak 60 hari sebelum dilahirkan. Jadi sebenarnya itu dipernah. Kenapa ini sampai 16 tahun setelah itu nggak mudah berubah. Nah bakat ini makanya tugas dari Bapak Ibu sekalian adalah menggali.
bukan hanya orang tua, juga para guru mengelola, mengembangkan. Karena kalau kita tidak fasilitasi, mungkin kita tidak pernah tahu dia punya bakat seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya bakat ini tadi yang saya sampaikan, paling nggak 4 unsur ini memenuhi. Nah, yang pertama enjoy. Enjoy itu apa sih? Menikmati. Apa yang namanya menikmati itu nggak ngerti capek. Jadi melakukannya tuh anaknya senang banget gitu. Nah, jadi coba Bapak Ibu perhatikan. Ngapain aja dia sih? Ya ampun, dia tuh seharian dari tadi itu terus, nggak capek-capek. Gitu. Itu namanya dia enjoy. Nah, yang kedua adalah easy, gampang banget. Nah, jadi buat orang lain, misalkan yang senang ngomong tadi, buat yang lain, aduh mulai ngomongnya susahnya bukan main. Buat yang senang ngomong, udah langsung tak gitu kan. Buat yang senang menyapa orang tadi, buat yang lain susah banget Bu, anak ini kalau suruh nyapa, gitu. Kalau ada orang baru udah langsung malas sembunyi. Tapi ada anak yang dengan mudahnya setiap kali ketemu gitu. Nah, kadang-kadang nih mohon maaf gitu ya orang tua, itu loh kamu kayak situ loh kalau ada orang datang tuh lo langsung menyapa. Nah, karena dia nggak easy, nggak gampang gitu ya. Bakatnya beda gitu ya. Excellent. Nah, nggak pakai diajarin itu pinter, udah bisa sendiri. Dan kalau belajar sebentar aja dia udah bisa. Nah, itu berarti dia excellent. Yang penting lagi adalah memberi manfaat. Nah, kalau itu ada 4 hal itu yang disebut kekuatan. Tapi kalau hanya aku menikmati dan itu gampang banget hasilnya bagus ya, manfaat enggak? Ya, itu sih cuma buat aku sendiri, itu namanya cuma hobi. Nah, bagaimana mengemas hobi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu yang penting. Sehingga jadi kekuatan. Tapi ada juga orang yang saking pinternya, tadi kata MC-nya tadi ya, multi talent Bu, dia bisa semuanya gitu ya. Ya, alhamdulillah dia dianugerah itu. Tapi yang jadi pertanyaan, enjoy enggak? Dia menikmati enggak? Kayaknya sih dia bisa semua. Saya punya murid seperti itu. Saking pintarnya tuh dia disuruh apa aja bisa. Nah, selalu pertanyaan saya, mana di antara itu yang kamu paling menikmati? Ya. Jadi enjoy-nya harus ada. Kalau yang ini sudah kita nggak usah pikirkan. Nah, sebaik-baiknya adalah yang memberi manfaat ya. Meskipun ini dia ini kelebihannya di situ, iya. Tapi kalau nggak beri manfaat bukan di situ, gitu ya. Tetap aja kita bicara yang namanya bakat itu adalah untuk memberi manfaat. Oke. Nah, kenapa penting mengenal bakat, gitu ya? Nah, paling tidak itu ada self-awareness. Jadi kita anak itu jadi tahu, oh aku ini bisa ini, dan itu diakui sehingga ada self-esteem. Jadi terbangun percaya diri. Nah, ini mumpung masih TK, bagus banget gitu ya. Bangun percaya dirinya mulai dari sekarang. Nah, saya ini karena murid saya gitu kan, ada yang mulai dari SD sampai SMA gitu kan, nggak ada TK gitu ya. Saya menemui beberapa anak yang di SMA itu percaya dirinya udah jatuh. Nah, itu mulai kapan? Kadang mulai TK. Karena mulai TK udah dia tidak muncul percaya diri. Kan dia nggak ngerti aku ini nggak bisa apa-apa gitu ya. Sehingga dia tidak merasa dia itu berarti. Nah, kita bisa mencari potensinya dan kita bisa kembangkan produktivitasnya dan pasti adalah akhirnya tentu saja bisa membangun kebahagiaan. Ya. Karena itu kalau kita bicaranya untuk masa depan kan katanya gitu ya. Nah, jadi peran apa, gitu, profesi apa yang ingin ditekuni itu semuanya tentu saja tergantung. Nah, ini kayaknya yang di sini rata-rata Gen Y kan? Ya. Untuk MC-nya sendiri masuk Gen Y ya? Generasi Z, Bu. Oh, masih Z? Masya Allah. Aduh, ini bukan Y lagi Z gitu ya. Guru-guru saya masih Y gitu ya. Wah, ini udah gitu ya, luar biasa. Oke, nah anak-anak ini mungkin ada generasi alpha. Nah, Allah memang menciptakan semua anak sesuai dengan zamannya beda-beda. Generasi alpha tanpa diajari pun mereka sudah kenal yang namanya teknologi. Ya,
zaman dulu gitu ya nggak kenal teknologi, makanya ada istilah oh iya ini orang tuanya gaptek gitu ya. Kalau anak-anak sekarang rata-rata nggak ada yang gaptek, kenapa? Semuanya sudah mahir teknologi. Kenapa kok semuanya mahir teknologi? Ya karena memang diciptakan untuk masa depan. Masa depan tuh kita nggak bisa hindari, kita pasti akan hidup dengan teknologi. Nah, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan benar, itu yang jadi kuncinya gitu. Jangan dilarang untuk menggunakan teknologi. Tapi kita harus, kita bukan dikendalikan teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Nah, itu yang mungkin harus dikenalkan gitu ke anak-anak. Tapi kalau anak-anak Zoom nggak boleh kenal teknologi, itu akan menjauhkan dia dengan masa depannya gitu ya. Kita nggak bisa bendung ke depan, itu teknologi sudah bagian dari kehidupan kita gitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian mulai muncul tadi sampaikan Basuki juga gitu ya, homeschooling segala macam. Kenapa? Kalau dulu memang belajar itu hanya dari guru yang ada di sekolah. Sekarang belajar itu anak-anak bisa belajar dari mana saja gitu kan. Nah, jadi kita sekarang bisa belajar dari alam. Kalau dulu belajar hanya di kelas. Tadi belajar dengan alam, makanya untuk usia-usia TK, untuk SD ini masanya eksplorasi, memang akan lebih bagus sekali kalau belajarnya dari alam, dikenalkan ke alam, itu akan bagus sekali karena dia harus mulai mempelajari apa yang ada di sekitarnya, dan itu akan lebih bagus, akan lebih paham kalau mereka menyentuh langsung, melihat langsung, tidak sekedar mendengar cerita dari ustazahnya, gitu ya. Nah, apakah nanti akan sama peran mereka? Apakah profesinya sama? Tentu saja enggak, ya. Nah, kuncinya adalah di sini. Kita semua udah diberi talent. Ini adalah modal. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang diberikan? Nah, ini kita bicara knowledge. Kemudian juga skill. Nah, keterampilannya dari mana? Dari pengalaman. Kalau hanya bakat saja, tapi tidak diasah, ya hanya akan jadi bakat. Bagaimana nanti kita bertanggung jawab sama Allah, kamu udah dikasih bakat itu kok nggak kamu manfaatkan? Ya. Nah, ini kan bakat ini juga dititipkan pada kita untuk apa? Untuk menjalankan misi kita di dunia. Masing-masing anak punya misi beda-beda. Masing-masing orang punya misi beda-beda. Nah, kalau bakat itu sesuai dengan pendidikannya dan kemudian diasah, itulah yang namanya strength, kekuatan. Gitu ya. Tapi tidak lepas dari itu semua kan itu TASK. Ya, hanya apa? Ini yang paling penting. Ada anak sangat berbakat, sangat pintar dan sangat mahir, tapi attitude-nya menyusahkan orang, dia nggak akan bermanfaat. Ya, jadi jangan lupa earn-nya tadi. Nah, makanya tugas dari Bapak Ibu sekalian di sini adalah attitude ini harus dibangun sejak kecil. Nah, ini yang sangat penting sekali gitu ya. Jadi kita jangan hanya mengejar kognitif saja. Wah, anakku senang banget kalau anakku udah masih kecil udah bisa ini bisa itu gitu. Tapi kelakuannya sombongnya minta ampun dan sebagainya. Nah, ini lebih membahayakan gitu ya. Anak pintar tapi kemudian attitude-nya buruk itu lebih membahayakan. Gitu ya. Jadi attitude-nya ini yang harus diutamakan. Kita punya bakat sehebat apapun, punya pengetahuan sehebat apapun, dari attitude-nya buruk pasti tidak akan ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu sekarang masih ada di TK. Nah, Bapak Ibu masih panjang ya perjalanan, jangan dikejar semuanya. Anakku harus bisa semuanya sejak sekecil mungkin, gitu ya. Padahal TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun lagi, 14 tahun. Kalau lanjut perguruan tinggi 4 tahun, 18 tahun anak-anak itu sekolah. Jangan dihabiskan semuanya sekarang. Gitu ya. Ada porsinya. Jangan ambisi orang tua, gitu kemudian anak-anak sehingga kehilangan masa bermainnya, kehilangan kesenangannya. Nah, ini yang kita Bapak Ibu mesti sadari gitu ya. Jadi nggak usah terburu-buru. Yang penting tadi attitude
harus dibangun mulai dari sekarang. Gitu ya. Nah, bakat itu iya. Nanti kita lihat ya bakat apa saja kita coba bisa kembangkan, bisa asah. Ada bakat yang bisa diasah, ada yang memang udah dari semuanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa lanjut perguruan tinggi atau ada yang mungkin dari SMA ada yang langsung kerja atau mungkin menjadi entrepreneur. Ya kita tahu tidak selalu semua orang harus masuk perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu anakku kalau nggak masuk perguruan tinggi, kalau nggak sarjana nggak bisa. Mohon maaf gitu ya, dan anak berkebutuhan khusus pun kadang-kadang sampai pokoknya harus sarjana gitu ya. Padahal mungkin mohon maaf gitu ya, perguruan tingginya abal-abal hanya asal memberikan atau hanya asal ada gelar, itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak apa-apa lulus SMA, yang penting adalah bagaimana bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Kuncinya di situ. Semua perjalanan hidup kita, perjalanan yang dibangun dengan tadi itu knowledge dan skill-nya, gitu ya, itu tujuannya adalah untuk memberi manfaat. Kalau nggak memberi manfaat, buat apa? Gitu ya. Makanya jangan sampai kemudian kita memaksakan kehendak. Bentuknya di sini seperti ini, terus kemudian dipaksakan untuk masuk ke dalam lubang, pasti sakit. Kalau ada anak yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang bukan bakatnya, ya kalau ada anak-anak yang responsibility-nya tinggi, ya karena ayah ibu yang nyuruh, anak ibu yang nyuruh, jadi aku harus lakukan sebaik mungkin. Dia lakukan, tapi dia mungkin lakukannya dengan menangis. Tidak bahagia. Nah, nggak bahagia ini kalau mungkin sekarang mungkin kalau semakin menumpuk, ngedosnya itu nanti gitu ya, pas pada saat masa-masa SMP, SMA itu, waduh, itu ujiannya di situ gitu kan, masa SMP, SMA itu karena mereka udah pengen jadi diri mereka sendiri, mereka mulai lepas gitu ya, emosinya mulai lebih ditunjukkan. Kalau dulu mungkin mengikuti saja, mereka mungkin mulai sudah berontak. Tapi pada saat mereka melakukan dari kecil, memang mereka menikmati, insya Allah aman sampai nanti gitu ya. Karena kita lihat gitu ya, ini ada penelitian 2014, penelitian 2019, saya nggak ngerti kenapa angkanya tetap sama 87% gitu ya. Ternyata 87% mahasiswa itu mengaku salah jurusan. Ya. Nah ini artinya apa? Berarti knowledge-nya tadi tidak sama dengan talent-nya. Sehingga begitu lulus kuliah, kemudian akhirnya dia mengambil profesi di bidang yang berbeda dengan kuliahnya dulu. Saya kemarin sudah diceritain juga seperti itu. Bukan nakut-nakutin nih Bapak Ibu ya, cuma cerita aja kemarin ada satu orang yang talent mapping, dia cerita ada temannya tuh punya anak seperti itu, dipaksa anaknya untuk masuk ke kedokteran. Berapa biaya kedokteran? Kan kita tahu sendiri ya, besar sekali. Anaknya tidak suka, tapi karena anaknya pintar, ya sudah dia paskan meskipun dia tidak melakukannya dengan happy. Pada saat lulus gitu ya, ijazahnya itu kemudian diberikan pada ibunya. Ini mah udah ini yang mau kan ini. Diserahkan ijazahnya. Terus setelah itu sekarang saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, sekarang saya bebas melakukan apa yang ingin saya lakukan. Nah, kemudian anak ini depresinya cukup berat gitu ya. Anak ini kemudian ibunya menjadi marah, anaknya juga nggak mau ketemu ibunya, sampai pada saat sakit pun terakhir anaknya sudah ngomong, kalau sampai saya meninggal saya nggak mau ibu saya datanglah ke pemakaman saya. Dan itu benar-benar terjadi. Anaknya kayaknya sakit dan benar pada saat meninggal dan benar. Nah, kita nggak pengen lah hal semacam itu. Gitu ya, karena itu tadi, karena kita memaksakan sesuatu yang bukan. Ya, itu bukan hanya di Indonesia, itu di seluruh dunia gitu ya. Ada satu penelitian juga sama. Hanya 11% gitu ya yang nyambung antara pendidikan dan profesinya ya. Nah,
Cara menemukan diri, kalau ini menurut Abah Rama ini ada 7 wilayah kerja, 30 peran produktif, kita nggak mungkin punya waktu cukup gitu ya untuk membahas satu persatu. Ini saya kasih gambaran aja, kalau yang namanya challenge mapping gitu ya. Itu dari ada 170 pernyataan, gitu nanti akan ketemu ada 34 tema bakat gitu ya. Kemudian ini akan dipetakan, nanti terus jadilah potensi kekuatan semacam ini ya. Nah, kemudian jadilah strength typology. Nah, challenge mapping itu yang lengkap seperti ini. Apakah bisa Bu anak TK? Belum. Gitu ya. Nah, ini 34 bakat ini Bapak Ibu bisa melihat nih, setiap orang punya 34 tema bakat dengan urutan yang berbeda. Seperti saya ini bakat nomor 1-nya developer. Nah, saya suka lihat, suka orang berkembang tuh suka gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan MC-nya itu kayaknya punya bakat communication gitu ya. Jadi seneng untuk menyampaikan gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibohongin gitu ya, sesuatu yang alami. Nah, bakat-bakat ini yang menjadi kelebihan, yang menjadi kekuatan ini yang harusnya diasah. Nah, yang ini adalah kelemahan saya, gitu ya. Saya orangnya tidak teratur, nggak termoto gitu. Orangnya suka loncat-loncat, saya nggak suka dibanding-bandingkan. Nah, semacam itu. Ini competition-nya juga bakat gitu. Ada anak yang senang, dia mengalahkan orang lain itu senang. Karena ada anak yang begitu dibandingkan malah kemudian dia drop. Nah, seperti itu. Jadi kita fokusnya mana? Asah ada apa yang jadi kelebihan. Nah, Bapak Ibu, ini yang kelompoknya ini seperti ini ya. Ini adalah area anak-anak yang areanya berpikir. Nah, ini saya bisa bagi dua. Yang sebelah kiri ini adalah anak-anak yang senangnya melakukan semuanya sendiri. Kalau yang di sebelah kanan ini anak-anak yang senangnya berinteraksi dengan orang. Nah, ini tadi Bapak Ibu mesti kenali. Anak Bapak Ibu tuh lebih banyak senang sendiri atau senang berinteraksi dengan orang. Nah, kalau dia senang sendiri, kalau kamu senang menyendiri gini, gimana kamu nanti bisa sukses di masa depan? Belum tentu. Bisa jadi dia tipenya tipe pemikir. Kalau orang senangannya berpikir memang agak susah berteman. Dia butuh konsentrasi gitu ya. Dia suka mengumpulkan informasi, dia menganalisa, idenya banyak gitu ya. Tadi suka ngayal. Ya, nah seperti itu. Nah, area yang bisa diasah, yang bisa dilatih gitu ya, sejak kecil itu sebenarnya area ini. Pilih itu apa? Senang membantu. Nah, ini bisa dibiasakan. Nah, ini tugas ustadzah juga. Bagaimana membiasakan? Ayo bantu, ayo tolong, kalimat-kalimat semacam itu. Terus diajari bertanggung jawab. Karena nggak biasakan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terus achiever ini apa? Nggak gampang nyerah. Ayo, kamu pasti bisa. Dibiasakan untuk anak-anak itu selalu berusaha. Nah, ini kalau tidak dibangun dari kecil, itu biasanya gampangnya. Nah, itu cepat. Nah, fokus itu saya jadi orangnya bukan orang yang fokus ya. Fokus itu memang kalau menyelesaikan ini gitu ya, udah gitu. Nah, kalau saya memang orangnya lebih fleksibel, lebih gampang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang sangat memang harus itu paling nggak 2 hari minimal. Tanggung jawab, suka membantu, itu kan sangat membantu. Ya. Nah, syukur-syukur kalau yang lainnya ini bisa dilatih apa? Sejak kecil. Kalau ini nggak dilatih sejak kecil, dan apa contohnya dari orang tua? Kita mau ngajarin disiplin, tapi orang tuanya nggak, susah deh pasti. Gitu ya. Nah, ini banyak belajar dari orang tua. Gitu ya. Tapi paling tidak, kalau responsibility apa? Dia selalu akan menyelesaikan apa yang ditugaskan. Bapak Ibu kalau udah melatih ini sejak kecil, insya Allah ke depan itu anak-anak itu akan lebih mudah, gitu ya, karena dia terbiasa untuk mengerjakan tanggung jawab. Nah, kalau yang lain ini sesuatu yang sudah ya udah dari sononya seperti itu, ya. Nah, ini ada area kognitif, gitu ya, ini behavior dan ini action. Oke. Jadi untuk assessment talent mapping sendiri seperti apa? Nah, kalau dari TK sampai
kayak dengan SMP kelas 1, kelas 2, itu observasi yang bisa dilakukan. Ada Pandu 45, nanti Ustaz Basuki mungkin masih nyimpen, kalau belum nanti saya share lagi, jadi Bapak Ibu bisa coba amati gitu ya. Apakah dia selalu melakukan hal tersebut? Jadi yang melakukan apa? Orang tua. Gitu ya, bisa dengan Pandu 45. Bisa dengan 34 bakat tadi itu mengamati. Anakku ini suka ngayal nggak sih? Iya, dia mikirnya selalu ke depan, nggak mikir hari ini. Mau apa-apa. Nanti besok kita pergi kemana? Minggu depan kita mau ngapain gitu ya. Mikirnya selalu ke depan. Nah, itu futuristik. Nah, mungkin Ustaz Basuki nanti kapan-kapan tuh bisa ngajarin tuh para orang tua untuk mengobservasi bakatannya dengan apa? Mengenali gitu ya. 34 bakat sifat seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oh iya, nah ini selalu begitu. Oh iya, nah itu enggak. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Berarti bukan di situ. Bakatnya kan enggak mungkin orang tuh sempurna semuanya kuat kan enggak gitu ya. Jadi enggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa dengan 114 aktivitas. Yang mana 114 aktivitas yang ini? Oke, yang ini 114 aktivitas seperti ini. Jadi bisa dilatih gitu ya. Misalkan berkomunikasi, misalkan terbiasa melayani, misalkan terbiasa merapikan gitu ya. Nah, itu dilihat dari 114. Jadi pengamatan. Jadi bisa dipakai checklist gitu. Oh iya dia selalu begitu. Oh iya dia jarang. Oh dia nggak pernah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan, oh kamu harus ada, harus semuanya gitu ya. Jangan fokus memperbaiki kelemahan. Capek gitu ya. Nah, kalau untuk mereka yang sudah SMP ke atas, itu bisa melakukan TM yang full assessment, atau SC30 yang free, atau dengan yang SWA gitu ya. Kalau ini dipandu oleh Talents Mapping Practitioner, biasanya seperti itu. Ya. Yang penting adalah, Bapak Ibu yang bisa dilakukan dari sekarang adalah beri aktivitas sebanyak-banyak. Karena dengan diberi aktivitas itu akan terlihat reaksi anak seperti apa. Dia tertarik nggak? Dia enjoy nggak? Dia menikmati nggak? Gampang nggak? Ya. Terus aktivitasnya banyak, tapi jangan sama terus, enggak. Harus beragam. Dicobain termasuk yang Bapak Ibu nggak suka gitu ya. Tapi itu bermanfaat, dicoba gitu ya. Kalau enggak, ya makanya tim sama ayah itu harus tim. Dengan pasangan itu harus tim. Gitu ya. Nah, kalau nggak bisa dilakukan oleh ayah sama ibu, nah mungkin sekolah yang kemudian menyelenggarakan. Jadi beri aktivitasnya beragam. Dan ada interaksi. Makanya benar tadi Ustaz Basuki sampaikan gitu ya, kalau ada offline itu sangat membantu. Ya, kemarin juga saya akhirnya dengan murid-murid ya udah saya harus lakukan interaksi gitu ya. Karena anak-anak sudah mereka sudah sangat jenuh dan mereka juga dengan gadget itu menjadi kuat gitu ya, sehingga merupakan interaksi. Jadi pada saat kemudian mereka berinteraksi tanpa gadget segala macam, ya alhamdulillah mereka menikmati. Kenapa? Ada memang orang-orang yang senang berinteraksi, gitu ya. Dan ini lakukan berulang-ulang, sampai ketemu mana yang dia enjoy, mana dia isi, mana dia excellent, dan dia akan menunjukkan percaya dirinya. Aku ternyata bisa melakukan ini. Berbeda dengan yang lain. Yang penting adalah kita tetap fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Nggak ada orang yang sempurna. We are very special and limited edition. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Karena tugas itulah yang diembankan pada kita, sebagai apa yang ada. Saya kira itu, saya kembalikan pada MC. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bu. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ita Guntari atas pemaparannya. Sangat menarik dan luar biasa sekali Bu pemaparannya. Sangat jelas dan terperinci. Bagaimana cara kita mengenali bakat anak sejak dini. Baik, untuk acara selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Mungkin saya persilahkan yang ingin menjawab dari wali murid RA Skala Alam.
Ada yang ingin bertanya? Mau tanya Miss Intan. Bu, mau caranya kalau usianya ini seumpama usia SMP atau lebih dari itu masih belum muncul bakatnya, gimana caranya itu? Bisa jadi ada 30 dari 34 bakat itu ada bukunya Abah Rama gitu ya, mungkin ya Ibu bisa baca gitu ya, 34 bakat itu yang mana gitu ya, karena sebenarnya pasti ada gitu ya. Nah mungkin kita tidak menganggap itu sebagai bakat gitu ya. Misalkan senang membantu orang, itu juga bakat gitu ya. Misalkan lagi kadang ada anak yang komen gitu ya, suka memaksakan kehendak, itu juga bakat gitu ya. Nah itu mungkin orang tua harus memahami dulu gitu ya, 34 tema bakat itu apa gitu ya. Nah kemudian kita harus dengan jernih melihatnya gitu ya, dengan kita melihat Ibu selama ini kalau mengamati kebiasaannya Ananda ini yang seperti apa, Bu? Yang mungkin Ibu bisa cerita. Anak saya. Ya. Oh, kebetulan anak saya sudah besar-besar, tapi yang ada yang bakatnya belum diketahui, tapi sudah besar gitu loh Bu. Keinginannya apa, kok ditanya kok diam. Gitu. Oke. Oh, kalau ditanya keinginannya apa? Kalau anak ditanya keinginannya apa tuh kebanyakan diam, Bu. Karena dia sendiri juga bingung gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau memang anak itu udah usia SMP gitu bisa dibantu tadi seperti saya sampaikan. Monggo kalau mau nyoba yang SD30 itu free, itu Ibu bisa ke ini ya. Saya ketik di chat, itu ada temubakat.com gitu ya. Itu bisa coba mengisi yang namanya SD30. Nah, itu mungkin bisa dicoba, itu mungkin membantu anak untuk menggali gitu ya, sehingga dia memahami. Nah memang akan lebih bagus lagi kalau memang yang full assessment itu memang butuh alat gitu Bu, artinya ada 170 tadi seperti saya sampaikan, ada 170 pernyataan yang harus dijawab untuk menggali gitu ya. Kadang dia punya bakat tapi dia tidak memahami, itu banyak sekali terjadi Bu Soaibah. Jadi memang bukan hanya ini ya, dan itu sampai besar pun, mohon maaf saya sendiri gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh MC gitu ya, saya ambilnya adalah MMM itu Magister Management, bidangnya keuangan gitu ya. Tapi ternyata gitu kan bakat saya, passion saya ada di bidang pendidikan, bukan bidang keuangan gitu kan. Gitu ya. Tapi apakah saya nggak bisa? Bisa. Tadi saya katakan kita kompeten tuh ya kompeten, tapi apakah kita menikmati? Ternyata saya lebih menikmati berinteraksi dengan orang daripada otak-atik angka. Nah itu saya baru sadar pada saat apa? Pada saat saya udah usia berapa? Pada saat tahun 2003. Pada saat saya usia 50, saya baru melakukan talent mapping, saya baru terjawab sudah gitu ya. Ternyata memang bakat saya di bidang pendidikan, jadi it's okay kalau saya selama ini di bidang pendidikan karena saya menikmati gitu ya, bukan di bidang keuangan. Saya tuh kenapa ya saya bisa itu hitung-hitung tapi kok saya nggak asik, menurut saya kok saya capek gitu ya. Nah sangat mungkin Ibu memang sampai usia besar pun kadang masih belum tahu dirinya, sangat mungkin gitu ya. Nah mungkin yang bisa dilakukan mungkin dengan alat ini Bu, kalau mau kalau memang yang anak-anak memang kita bisa dengan observasi. Kalau yang sudah besar ini, karena bisa jadi mungkin ada bakat-bakat yang udah terlanjur tercederai gitu Bu, gitu ya. Misalkan dia melakukan aktivitas ini selama ini mungkin ditegur, aktivitas ini ditegur, akhirnya ya udahlah gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada anak yang ya sudahlah, apa aja lah gitu lah, terserah bunda lah, terserah ayah lah gitu ya. Kadang-kadang jadi seperti itu karena mungkin selama ini tanpa disadari gitu ya, mungkin setiap kali mereka melakukan itu sepertinya mungkin ada kok kayak nggak ada benernya, ya sudah gitu.
Nah, mungkin ada kayaknya seperti itu. Jadi monggo Ibu bisa dicoba gitu ya. Kalau usia SMP insya Allah udah bisa gitu ya. Itu ada namanya SD30 ya. Buat Mas Mbak ini tadi katanya kan mahasiswa juga gitu ya. Nah, bisa dicoba tuh nanti dengan SD30. Udah nyoba belum nih MC-nya? Udah diajari Ustadz Basuki belum? Belum. Nah, ya Ustadz Basuki nih harus dilakukan nih. Para orang tua juga boleh gitu ya. Kadang-kadang apa? Orang tuanya sendiri aja belum ngerti bakatnya seperti apa. Ya, jadi kadang-kadang tanpa disadari gitu ya. Terus memang kalau di saya memang orang tuanya juga saya talent mapping gitu ya, karena kadang-kadang kenapa perlu supaya bisa lebih memahami, saling memahami gitu ya, ibunya gitu ya, terus anaknya, mereka semua bisa saling memahami. Oh, ayahku seperti ini, aku seperti ini, ibu juga saling mengerti satu sama lain, lebih mengerti lagi anaknya. Nah, bisa seperti itu. Begitu Ibu, mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ita atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Suaibah. Bagaimana Ibu? Apa sudah cukup menjawab pertanyaannya yang telah disampaikan Bu Ita? Halo Ibu? Ibu? Ya, mungkin di sana sedang sedikit ada gangguan ya Bu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian webinar pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang begitu luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ita Guntari. Tadi beliau sempat menjelaskan bahwa semua tema bakat adalah positif, tidak ada yang negatif. Bakat adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang alami, berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Bakat itu terbentuk sejak usia 60 hari sebelum dilahirkan. Sejak 60 hari sebelum dilahirkan sampai 16 tahun setelah itu, mungkin bakat sudah tidak dapat berubah lagi. Bisa dikatakan bakat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Anak tersebut enjoy dalam melakukannya, easy, excellent, dan memberi manfaat untuk sekitarnya. Kenapa kita penting mengenal bakat? Karena bakat tersebut dapat membangun kebahagiaan dan kesejahteraan kepada anak tersebut di masa depan, sehingga muncul percaya diri kepada anak sejak usia dini. Betul begitu Ibu? Kesimpulan dari saya? Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ita Guntari, bermanfaat dan membuat kita semakin memiliki pandangan mengenai minat bakat anak-anak kita kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ita yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi webinar pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan yang telah bergabung, kepada audiens, baik yang telah bergabung secara online dan offline di Saka Institute. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan dan menyiapkan acara dengan sebaik mungkin, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan penuh antusias yang positif dari audiens. Dan terakhir, sebagai penutup, saya mengambil quotes dari salah satu narasumber kita. Tadi Ibu Ita menyampaikan, setiap manusia yang terlahir memiliki tugasnya masing-masing. Allah sudah mengatur anak ini lahir di mana, dengan orang tua seperti apa, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala atas seizinnya. Mungkin sebelum saya akhiri, dari Bu Ita ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Luar biasa ini MC-nya. Saya barusan berbagi file-nya, saya bagikan, monggo silakan yang mau download. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus bersyukur dengan kita sudah dipercaya oleh Allah gitu ya, baik kita
sebagai orang tua maupun sebagai guru gitu ya, kita menerima amanah. Nah, tinggal tugas kita adalah bagaimana kita melakukan seperti yang Allah inginkan gitu ya, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kelak gitu ya. Kita bisa mengantarkan anak-anak kita mencapai potensi terbaiknya menjadi manusia yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Tetap fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan, karena tidak ada yang sempurna, tapi kita semua spesial dan very limited. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, untuk para audiens yang bergabung di acara webinar ini, mohon untuk mengisi daftar hadirnya di kolom chat. Di situ sudah ada link yang telah disediakan, yang nantinya akan mendapatkan e-sertifikat dari panitia. Saya selaku pembawa acara dan moderator menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak, Bu. Mohon maaf, Bu. Sebelum live, apa boleh kita foto bersama, Bu? Boleh. Iya, maaf saya kelupaan. Mungkin untuk para audiens bisa untuk meng-on kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Ibu Ita Gontari. Baik. Saya screenshot sekarang ya, Bu. 1, 2, 3. Baik. Sudah, Ibu. Mungkin mau sekali lagi. Tarik. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, untuk audiens semuanya saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon untuk mengisi link daftar hadirnya. Zoom ini akan ditutup 10 menit setelah ini. Jadi para audiens masih bisa diberi kesempatan untuk mengisi link daftar hadir untuk nantinya akan mendapatkan e-sertifikat.